kita mulai, alangkah baiknya ada tembang yang biasanya kita dengarkan untuk membuka acara kita yang akan dipimpin Pak Darto, agar suasana kita ikut ke bawah pada alur tembang. Monggo Pak Darto. Itu mati rahayu bersama kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mawantu-wantu dumateng ngarsing Gusti ingkang parigesang dumateng alam semesta sarta kita sedaya. Wonten ing enjang punika kita sedaya pinarengan sih kawelasanipun sarta rahmat lan nikmatipun saengga kita sedaya saged makempal derek lenggah wonten ing mriki saperlu membahas tentang kelanjutan ataupun alam semesta yang kita tempati. Saderengipun diwiwiti, monggo kita sami-sami memuji kalian surasipun puji sasanti. Puji tegese memuji dumateng ngarsane Gusti ingkang isinipun adalah mawantu-wantu nyuwun pangayoman. Lajeng kaisi kalian tetembangan dene menapa tembang wau mawantu-wantu apa yang kita rencanakan boten mangke beda menapa-menapa saengga sedaya menika pikantuk utawi napa nggih tinepehaken dening sedaya kalepatan ingkang sinandhang dening sagung para manungsa. Mila saking menika monggo ning ciptanipun saha sareng-sareng kula ingkang mimpin ndedonga kalian tetembang puji sasanti. Bumi langit seksenono dina lan pasaran hanekseni sasi tahun windunipun kawula turut lakunya ratu meling ciptanira kang satu pandita mriki ciptanya pamong nindake lestari bumi langit seksenono dina lan pasaran hanekseni sasi tahun windunipun kawula turut lakunya ratu meling ciptanira kang satu pandita mligi ciptanya pamong nindake lestari bumi langit seksenono dina lan pasaran hanekseni sasi tahun windunipun kawula turut lakunya ratu meling ciptanira kang satu pandita mligi ciptanya pamong nindake lestari bahwa formasi memang sengaja kita bentuk karena memang ada keinginan para masyarakat, ada keinginan dari berbagai kalangan galau terhadap situasi kondisi di tingkatan Singosari, khususnya dengan adanya isu KIK ini. Kita semakin penasaran atau semakin keingintahuan kami terhadap KIK itu sendiri. Kenapa demikian? Karena banyak yang isu-isu yang berkembang di masyarakat, baik positif maupun negatif, yang kalau kita rangkum dalam sebuah kesimpulan, kita sepakat ini tidak bisa
untuk didiamkan. Makanya kita ingin duduk bersama membicarakan hal-hal yang sifatnya KEK, karena kita mengingat bahwa KEK ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya di Singosari. Hal-hal yang sifatnya mungkin kita belum memahami, kami juga belum tahu betul sejarah apa itu KEK, bagaimana pengembangan proyek master plan dan sebagainya. Monggo nanti pihak PT Intergensi bisa memberikan penjelasan pada kami yang mungkin nanti kita kemas dalam tanya jawab, biar nanti pada akhirnya setelah tanya jawab, setelah kami atau kita berembuk, apa yang nanti selanjutnya akan kita kerjakan bersama, atau kita pihak formasi bisa terlibat langsung dalam proses pembangunan KEK atau semacamnya. Mungkin seperti ini pembukaan dari saya dari formasi, atau mungkin bentuknya kita langsung saya jawab, atau mungkin dari pihak Intergensi yang akan menjelaskan lebih dulu, baru nanti tanya jawab. Peduli pemerhati lingkungan Singosari sejak kapan? Coba diterangkan. Iya. Ya. Saya tidak ngerti informasinya apa. Iya. Jadi gini, formasi ini memang forum rembuk masyarakat Singasari. Jadi kita lahir memang belum lama, karena mengingat bahwa persoalan ini memang isu-isu yang harus kita sikapi atau kita bersama, rembuk bersama. Nah, niat kami itu adalah bagaimana agar masyarakat ini tidak hanya sebatas menjadi objek ketika nanti ada pembangunan KEK. Kami ini ada niatan bersinergis, dalam arti bahwa formasi ini ingin bersinergis dengan apa yang dimaksud KEK itu sendiri. Karena terus terang kami pun sebagai masyarakat secara tidak langsung ya sedikit tidak paham apa itu KEK. Nah, makanya dalam formasi itu kita sering mendiskusikan, kita sering bertukar wacana, mencari informasi. Nah, alangkah baiknya kalau jika formasi ini kita memposisikan sebagai ke depan, kita sebagai partner dalam pengembangan proyek atau KEK itu sendiri. Namun sebelum melangkah jauh ke sana, ya kita memang harus sadar diri bahwa kita masyarakat. Nah, makanya kita harus membentuk sebuah forum yang peduli, seperti itu. Nah, memang kalau secara dalam proses legal formal kita masih dalam proses, karena kita juga memahami bahwa memang ke depan pun kita sebagai wadah organisasi harus memiliki badan hukum. Tapi ketika kita akan bertindak menunggu badan hukum itu dengan situasi yang seperti ini, ya kita akhirnya menyepakati sambil berjalan kita memikirkan untuk mengadakan tetap berjalan sesuai forum yang sudah kita agendakan. Makanya kemarin itu kita juga mengundang Kapolsek, mengundang Koramil, mengundang camat untuk duduk bareng. Seperti halnya ketika kami berkegiatan di lingkungan Singosari, baik budaya maupun keagamaan dan sebagainya. Siapapun yang berkegiatan di sini harusnya undang kepala desa, karena ini ikut desa kelompok. Kalau undangan sudah Pak. Kepala desa? Kepala desa kita sudah kemarin yang menyampaikan semua, cuma sekarang ada acara di kecamatan hari disabilitas sudah pertempatan. khususnya pihak terdampak sudah kita undang. Kepala desa sudah ya? Kepala desa semua. Yakin? Ini pernah mitra kerja saya. Ya, ya. Kaget
kaget saya. Iya. Intinya gini, Banyak Pak. yang kenal ini. Iya. Jadi Pak, mohon maaf, pada intinya ya, perkenalkan dan saya mah di situ KRT itu apa? ya Kanjeng Raden Tumenggung. Kanjeng Ratu Tumenggung. Iya. Ya. Saya Rebu Ijo. Reinkarnasi sekarang jadi saya Iya. ini. Monggo. Ya. Oke, artinya begini Pak. Artinya gini. Artinya ketika kita bicara Singosari, makanya ada tanggung jawab kita bersama. Sari, tokoh masyarakat Cimacan itu bayaran mustika. Iya. Kata prajurit saya. Ah, ini. Konteksnya mindset saya, karena KEK itu lembaga pemerintah pusat yang mencanangkan untuk pembangunan, ya kan? Secara merata, sampai bilang rembuk di wilayah Singosari, ya monggo kalau memang kepadanya di sini pimpinan mau menyampaikan monggo, saya tak mendengarkan. Ya, Oke. monggo. Ya. Sebentar Pak, saya tambah ya Pak. Jadi memang tapi secara embrionya pergerakan ini sudah berjalan 3 tahun sampai 4 tahun. Pergerakan ini dalam arti yang positif untuk edukasi masyarakat terhadap regulasi atau undang-undang tentang desa ke seluruh masyarakat di sini. Memang kenapa bertepatan dengan itu apa KEK ini, bukan kita karena ada KEK terus ada perkumpulan ini, enggak. Sebenarnya sudah lama embryo-embryonya ini ngumpul embryo ini karena ini teman-teman ini punya Organisasi di luar masing-masing. di luar ini berkumpul untuk peduli masyarakat Singosari tentang KEK. Kita menanyakan KEK itu bagaimana, karena di masyarakat itu terjadi pro kontra terhadap KEK itu tidak jelas, karena kepala desa juga atau perangkat desa yang ada di sekitar sini kurang menjelaskan kepada masyarakat. Memang belum. Ini masih Nah, program pemerintah iya. jangka panjang. Betul Pak, karena pro kontra ini kita khawatir tajam, kita mau wadah. Mumpung belum ada pergerakan-pergerakan yang sifatnya Enggak. tidak Khusus tidak desa saya Kelampok enggak. Loh. Api-api wong Kelampok. Ya. Saya percaya karena ada panjenengan. Di Kalau luar itu Pak. Desa lain. Makanya kan gitu kan, kita kan dari banyak elemen Pak, dari banyak desa, dan kita memahami kondisi di masyarakat. Nggih nyun sewu Pak, nggih nyun sewu, boten di pihak Kelampok. Kita ke depan ke sana pasti hal-hal yang sifatnya yuridis, masalah legal formal tetap akan kita pikirkan dan kita lakukan untuk itu, karena akan kita pahami bahwa saya pun nyun sewu ya sudah ketemu dengan Pak Didi sekaligus sebagai ketua DPRD, ketemu dengan Pak Sanusi sebagai bupati untuk menyampaikan hal ini. Sudah tinggal bagaimana kedepannya memang kita diharapkan bisa sinergi sebagai masyarakat memang bahwa pembangunan ini KEK ini tidak bisa ditolak atau dimentahkan, tidak. Makanya tadi yang disinggung Mas Fajar ada pro dan kontra, memang sosialisasi di masyarakat kurang. Memang belum. Loh, nah ini makanya belum itu kan berarti masih ada proses, kan begitu Pak. Nah, masyarakat ini kan kadang tidak tidak bisa menunggu. Nah, apalagi kita juga banyak informasi terkait KEK di media segala macam. Akhirnya kan seperti itu. Kalau memang Oke. harus silakan pimpinan dari PT Ya. Intelijensia Grahatama. Monggo Pak, Iya. matur suwun. Bapak-bapak sekalian, maksud di sini adalah Pak mewakili Pak Kapolsek dan hadirin yang kami hormati dari formasi maupun dari kemarin kami juga sudah ditelepon Pak Camat untuk dapat menjelaskan apa sesungguhnya yang diminta oleh forum masyarakat Singosari atau formasi. Memang kalau tadi Pak mewakili Kapolsek menanyakan, saya pikir juga wajar, tapi saya pikir juga intinya bagi kami bahwa kami untuk terkait dengan undangan ini, yang pertama kami menyampaikan mohon maaf sebesar
sebesar-besarnya bahwa pimpinan kami Bapak David Santoso tidak bisa menghadiri pertemuan ini dan mewakilkan kepada kami, saya ngertikan, dan ini Pak Widiono, barangkali yang belum kenal, tapi saya pikir insya Allah sudah banyak yang kenal. Dan memang kalau tadi mempertanyakan Pak mewakili Kapolsek juga kelihatannya di sini juga formasi terakhir karena kesadaran bersama untuk merespon adanya KIK, sehingga saya pikir, tapi tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa formasi ini tidak hanya untuk KIK saja sesungguhnya. Secara tadi sudah Bapak sudah menjelaskan, tapi barangkali kami juga terima kasih atas undangannya untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan apa sesungguhnya KIK itu, dan mungkin dampak daripada masyarakat terutama adalah di masyarakat Singosari dan sekitarnya. Bahwa sesungguhnya kalau tadi menyampaikan sosialisasi kepala desa kurang atau belum memberikan sosialisasi kepada warganya, ya mungkin tadi belum ada waktu, tapi yang jelas kita sosialisasi ke masyarakat, baik itu melalui secara resmi di kecamatan maupun terutama adalah di 3 desa terdampak. Ini sudah sering sekali. Jadi mulai pada Februari 2018 mungkin itu sudah di kecamatan itu sudah dilaksanakan, dan itu di malah waktu itu kita konsultan dari UB yang melaksanakan, sehingga apa nanti yang akan terdampak itu sudah di situ dijelaskan dan bagaimana cara mengatasinya. Sehingga untuk urusan sosialisasi barangkali memang masih diperlukan lagi. Kami sudah merancang juga, mungkin nanti kalau ada waktu kita mungkin bersama-sama nggak apa-apa ke kepala desa, ke desa-desa untuk menjelaskan supaya lebih gamblang lagi. Saya pikir begitu Pak Yusuf. Kebetulan ini kalau tadi mengenai KRT, sama-sama bahwa pimpinan kami Pak David Santoso juga KRT juga yang mungkin bersama Pak kami bareng. Wisudanya bareng sama Pak. Boleh ya makanya bareng, nggak bareng. Enggak, artinya bahwa tidak ada hal yang sulit untuk dipermasalahkan, tapi itu semua bisa dicarikan jalan keluar kalau misalnya ada hal yang tidak berkenan di dalam hal nanti pelaksanaan. Kami terima kasih kalau mungkin ini adalah nanti akan mengawal sehingga tidak ada hal-hal yang nanti merugikan atau apa berdampak pada masyarakat. Saya pikir itu, dan untuk kejelasan secara teknisnya KIK itu apa dan bagaimana kelanjutannya itu Pak Widiono akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Supaya KIK itu lebih dipahami, akan saya sederhanakan saja bahwa di dalam benak kita itu kalau kawasan ekonomi khusus itu benak kita itu mesti seperti Batam, ya kan? Kawasan industri yang dibangun dengan masif, gedung-gedung untuk industri otomotif, mobil dan lain sebagainya. Sama KIK itu juga kawasan ekonomi khusus tapi untuk pariwisata. Jadi karena di dalam keputusannya itu adalah kawasan ekonomi khusus, ekonomi digital dan pariwisata. Jadi kalau di Batam itu pabrik yang full infrastruktur, nanti kalau kita itu pabrik manusia. Jadi pabrik manusia di bidang ekonomi digital. Nah, pabriknya itu seperti apa? Nanti saya jelaskan, tapi lebih dulu kalau undangan ini kepada PT Intelijensia itu memang pimpinannya Pak David. Tapi kalau undangannya itu kepada KIK, itu Dewan KIK itu pimpinannya Ibu Gubernur. Ya, Gubernur, wakilnya Bupati dan perangkatnya. Ya. Makanya KIK itu ditandatangani dan
oleh Presiden. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa yang beredar di surat kabar ada dana 30 triliun di sini itu adalah potensi investasi. Jadi bukan pemerintah memberikan kepada saya sama Pak Madikan gitu, enggak. Tapi potensi investasi gitu. Jadi kita itu tidak punya duit maksudnya gitu. Nah, jadi secara kelembagaan kalau pimpinan KEK itu nanti di sini diawaki oleh pimpinannya itu gubernur, wakilnya Bapak Bupati dan perangkat terkait. Dan kita sebagai PT Intelligensia itu adalah salah satu unsur di dalamnya. Karena KEK sendiri itu diusulkan oleh ITDC nanti yang akan membina kita, Intelligensia sendiri dan gubernur. Surat pengusulannya pun oleh gubernur kepada presiden, maka KEK itu PP-nya itu kepadanya gubernur. Nah itu secara kelembagaan. Jadi kalau kepada PT Intelligensia yang hadir ya Pak David. Tapi kalau mau membahas KEK itu sebenarnya yang hadir Bapak Ibu Gubernur, Pak. Ya, secara kelembagaan seperti itu. Tapi karena ini hanya sifatnya toh masih kelembagaannya itu baru bulan ini nanti harus terbentuk, maka ya kita selaku salah satu unsurnya hadir tidak apa-apa. Walaupun nanti secara terbatas artinya yang itu menjadi kemampuan kita atau menjadi tanggung jawab kita ya akan kita tampung. Tapi kalau itu menjadi tanggung jawabnya atau pihak KEK nanti ya akan kita lempar ke sana. Itu. Jadi KEK itu kalau tadi seperti kawasan industri, kita adalah pabrik manusia. Pabrik itu kan nanti ada sekolah, ada tempat pelatihan, tempat seminar, dan tempat berlatih untuk ekonomi digital. Ya UMKM, tetapi yang secara digital. Kalau bapak-bapak itu kena itu ada seperti di Jakarta itu ada semacam pelatihan untuk berlatih secara ekonomi perusahaan kecil yang secara digital ya disediakan semacam uang, semacam dan bimbingan sehingga nanti akan bisa keluar sebagai ekonomi digital yang jadi kantor semacam kantor bersama. Nah itu nanti pelatihannya. Jadi ada sekolah, ada pelatihan, tempat seminar sampai tempat berlatih untuk berekonomi digital. Itu yang secara ekonomi digital. Yang secara pariwisata itu sama. Kawasan ekonomi khusus pariwisata berarti ya industri pariwisata. Industri pariwisata itu apa? Salah satunya yang kita duduki sekarang ini adalah museum. Museum ini kepedulian dari PT Intelligensia, kita mengibahkan tanah itu untuk pemerintah dan pemerintah membangun. Karena kita prihatin peninggalan Singasari itu tidak ada tempat untuk menampung, sehingga PT mengibahkan tanah ini dan pemerintah membangun sehingga terbangun museum. Jadi seperti itu. Jadi industri pariwisata itu ya seperti museum, kerajinan. Ya seperti kalau kita berada di tempat wisata, disitulah ada penginapan, ada jualan kerajinan, kemudian ada itu industri pariwisata. Kalau kita pahami seperti di Pujon Kidul kalau bapak, ya Pujon Kidul itu kan di branding oleh kabupaten dan masyarakatnya itu mendukung. Nah, dia bisa menjual segala hal bagi kebutuhan orang yang datang ke sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan gitu, supaya langsung tanya jawab, supaya supaya terfokus. Ya, berarti kita langsung saja ke tanya jawab biar gayeng dan suasananya agak santai gitu ya. monggo dari pihak. Nah, seperti tadi dijelaskan oleh Mas Fajar, bahwa kita ini banyak elemen masyarakat di sini, kegelisahan masyarakat yang gelisah. Nah kebetulan saya basic saya seorang arsitek. Sekarang ini lebih banyak bergerak di bidang seni, totalitas, dan saya juga melakukan riset kecil-kecil. Nah kebetulan saya bekerja sama dengan Bu Fanani. Tahun lalu kami riset, Bu Fanani membuat satu, karena itu ada nampak kilas pengambilan sumber air. Nah beberapa sumber-sumber air ini saya dokumentasikan
nantinya untuk menjadi satu buah buku. Nah, dalam proses ritual dalam pembuatan keris dan bunga wayang ini, saya melihat bahwa ada sumber-sumber air di mana misalnya misalnya Watu Gede itu sumber airnya itu sudah mengalami krisis, ya kan? Bahkan itu terjadi kerusakan dalam tanda kutip karena ada pembiaran itu bangunan yang hampir merusak di dekat sana. Nah, itu salah satunya. Nah, terus yang kedua adalah yang kemarin yang kita ketemu di sini makanannya yang sampai itu sumber air itu yang itu rusak. Jadi masyarakat yang menyuci di sana, waduh itu harusnya mungkin pemerintah dalam hal ini apa pihak kecamatan atau pemerintah ini atau desanya itu seharusnya masyarakat yang di situ tuh nggak boleh membangun rumah sampai merusak seperti itu. Nah ini itu kira-kira dan buku ini masih dalam proses penelitian karena masih panjang. Saya harus riset. Nah, seperti itu. Misalnya kalau bangunan itu ini masih proses lebih tinggi dari pohon kelapa misalnya seperti itu. Nah, apakah itu nanti itu bisa juga mempunyai pemikiran-pemikiran yang konstruktif seperti itu terhadap ya tadi sumber air, ya kan, situs-situs, lalu arsitekturnya, ya kan. Ya tentu kan kalau untuk mendukung para wisata kan kearifan lokal itu yang perlu kita rawat supaya ada magnet yang menarik wisata ke dalam. Nah dari pembantu akhirnya kan masyarakat sekitar masyarakat itu otomatis bisa menikmati juga seperti dari bisa sinergi. Ya tentu masyarakat juga ya ikut sumbangsi mendorong bahwa keberhasilan dari pembangunan ini ya menarik. Oke, saya pikir seperti itu secara konstruktif dan komprehensif. Oke. Baik. Langsung lawan sih satu-satu. Terima kasih. Yang berkaitan dengan khususnya dengan air, bahwa sewaktu penyerahan PP di sini itu kan ada kerjasama dengan PGAM, PAM untuk tingkat kabupaten. Jadi kebutuhan air nanti akan dipenuhi oleh PGAM. Lalu untuk apakah kita itu akan merebut mata air punyanya penduduk atau situs ya, mata air dulu. Mungkin kalau Bapak datang ke sini tahun 2006 atau 2007, ini di sini masih kebun tebu ya Pak? Ya. Kebun tebu Pak? Ya, curah dan kebun tebu. Tapi sekarang kalau Bapak sekarang masuk dari sana sudah ada tumbuh-tumbuhan yang penghijauan yang kita lakukan. Penghijauan ini kita mengambil salah satunya itu 27 jenis tumbuhan langka dari Purwodadi dan kita mendapatkan izin. Pariwisata yang akan kita kembangkan di sini adalah pariwisata yang bertitik beratkan terhadap alam dan budaya. Jadi untuk gelombang pertama itu kita akan mewujudkan kembali bangunan-bangunan kota tua Malang. Fase kedua itu fase kerajaan, fase ketiga alam. Jadi ke depan itu bukannya malah makin menjulang itu enggak, tapi akan semakin ke alam.